DC Pinjol mulai konyol, mulai berani untuk mengangkut, menyita barang-barang yang ada di rumah Anda, kulkas, TV, dan sebagainya. Barang-barang elektronik yang ada di rumah Anda. Mereka sudah mulai berani melakukan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Blog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita bersua walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga semuanya sehat ya para pemirsa aku, pemirsa Abah semua. Kali ini akan dibahas DC Pinjol sudah mulai berani untuk ngangkut barang-barang yang ada di rumah nasabah yang menunggak. Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Bantu support dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Blog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Dan teman-teman semua silahkan untuk join dalam satu wadah komunitas untuk menyehatkan mental kalian di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Silahkan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian yang punya WA silahkan join dan gabung di grup WA PMP Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran yang Abah asuh, yang Abah sediakan buat kalian. Syarat join harus memiliki seragam atau uniform. Silakan untuk hubungi admin Abah. Nah, ini nomor admin ya. Ya, jangan dihubungi untuk konsultasi atau sharing karena ini nomor untuk pemesanan seragam ataupun kaos untuk Anda bisa masuk dan join di grup ya ini. Nah, kalian yang sudah tergabung dan join boleh nanti komunikasi dengan Abah di grup tersebut dengan teman-teman juga, dan kalian boleh nanti memiliki stiker ini untuk Anda tempel di rumah, dan bila sudah ditempel maka semua penagih wajib minta izin ke kalian. Tidak boleh menerobos masuk. Kalau diduga merobos, kalau mereka merobos maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rekam videokan kegiatan menerobos mereka. Tapi jangan diviralkan. Simpan sebagai alat bukti untuk melaporkan ya atas dugaan pasal yang tadi Abah sebutkan di pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bisa dipenjara mereka. Ingin punya stiker seperti ini silakan hubungi admin Abah ya. Ada beberapa cara untuk Anda join dan gabung di YouTube. Silakan tekan tombol join dan gabung sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul beberapa pilihan, silakan dipilih ya. Saatnya menyaksikan, Anda akan melihat bagaimana DC Pinjol mulai berani untuk ngangkutin barang-barang di rumah kalian. Simak videonya, semoga menguatkan. DC Pinjol mulai konyol, mulai berani untuk mengangkut, menyita barang-barang yang ada di rumah Anda, kulkas, TV, dan sebagainya. Barang-barang elektronik yang ada di rumah Anda. Mereka sudah mulai berani melakukan hal ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Simak videonya, dan Abah akan bacakan dulu kepada kalian, biar Anda paham ya. Biar Anda tahu, ini salah satu kiriman dari teman kita, pengirim DC-nya, DC pinjolnya ini 085857697896. Alamat sesuai KTP kan? Di rumah ada siapa? Enak-enakan punya utang kayak nggak punya beban, nggak ada dana sekarang ya, sudah siapin aja barang yang bisa digadaikan, TV, HP, kulkas, dan sekitar 1 jam saya sampai situ, nanti saya anterin ke pegadaian buat gadai dulu barang yang Anda punya. Nih ada videonya, nih lihat ya, dia ngirimkan video seperti ini, nih. Ngirim video seperti itu seolah-olah yang menggambarkan situasi debt collector ini sedang meminta uang pembayaran. Entah uang apa itu yang dibayar, yang terlihat dalam video. Nah, ini cara mereka merusak mental kalian. Cara mereka mengusik mental kalian, dan ini sering terjadi. Video ini pun sudah lama, video lawas. Ya mungkin dikirimkan ya dari para penagih-penagih ini ke penagih berikutnya, ke penagih selanjutnya. Ini sudah lama, sudah bertahun-tahun silam ini video seperti ini.
Dan sekarang di tahun 2025, di pertengahan, di bulan Juli ini, di awal Juli, ada lagi video itu beredar. Nah, kalian yang menerima pesan-pesan seperti ini, ingat, mereka sengaja untuk membuat Anda takut. Mereka sengaja untuk membuat Anda cemas, membuat Anda nggak nyaman. Ini adalah suatu proses mereka menagih. Anda harus sadari, ini adalah resiko. Resiko ketika kita nunggak atau gagal bayar di pinjol, pasti akan banyak sekali mendapatkan hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Kita mungkin nggak pernah ngeduga bahwa, sampai bertanya ya, abang nggak sampai perlihatkan, sampai bertanya, Pak ini gimana nanti? TV, alat-alat elektronik dan sebagainya yang ada di rumah saya, nggak mungkin mereka sampai melakukan itu, nggak mungkin. Itu hanyalah gertakan saja. Hanya ancaman saja, nggak mungkin mereka melakukan itu, dan tidak punya dasar hukum yang cukup kuat mereka untuk mengangkut barang-barang yang ada di rumah kalian. Mereka tidak mampu melakukan itu dan tidak akan pernah mengeksekusinya. Apalagi mereka bilang akan mengantarkan ke pegadaian terdekat, akan mengambil barang-barang ini dan di pegadaian terdekat akan digadaikan. Nggak mungkin lah itu sampai terjadi ya. Jadi tenangkan dulu pikiran kalian. Kalian ini kan saat ini sudah tidak mampu dan tidak sanggup melakukan pembayaran. Itu dulu. Anda harus berdamai dengan keadaan dulu. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Berarti resikonya saya pasti akan dikejar oleh penagih. Nah, itu dulu disimpan, di save, itu dulu ditampung sama pikiran kalian. Bahwa kalian itu tidak lagi sanggup, tidak lagi mampu. Ingat, ini kan bukan gaya hidup yang kalian inginkan. Ada beberapa yang nunggak pinjol itu karena gaya hidup ya. Dia nggak kenal sama sekali pinjol, lalu dia nyoba-nyoba, kali aja di ACC. Begitu di ACC, gua nggak bayar. Itu adalah masalah besar buat diri kalian. Jangan jadi maling online. Hati-hati ya. Abah selalu mengidentifikasinya sebagai maling online kalau orang-orang seperti itu. Yang sengaja ngambil pinjol, lalu digagal bayar. Ya, miriplah kayak joki-joki yang sengaja melakukan upaya-upaya seperti itu ya. Mengedukasi masyarakat, yuk kita ambil kuras sebanyak-banyaknya, limit kita mentokin. Nggak usah dibayar, biarkan saja jadi bansos. Nah, itu banyak sekali sekarang kumpulan orang-orang seperti itu. Dan alhamdulillah di grup WA, di grup Facebook yang Abah buat, tidak ada satupun yang diperkenankan untuk melakukan seperti itu. Kalau kedapatan ada melakukan upaya kesengajaan, melakukan stop bayar pinjol, karena sudah ngambil langsung di stop bayar pinjol, habis sudah kita keluarkan dari grup. Ya, karena Abah tidak mau ada orang-orang maling online dalam organisasi ataupun dalam wadah ataupun dalam suatu tempat yang Abah sediakan untuk mereka saling terhubung, saling bergabung. Ya, nah kawan-kawan semua, udah buang rasa takutmu. Itu hal biasa. Buang rasa khawatir dan cemasmu, karena itu tidaklah patut Anda simpan terus-menerus rasa takut itu. Ingat, lebih baik Anda fokus. Kalau yang ibu-ibu, emak-emak, fokuslah ngurus anak di rumah. Dan yang pasti harus jujur ke pasangan atau suami. Banyak sekali teman-teman yang saat ini nunggak pinjaman online di platform manapun, mau legal atau ilegal, tidak ngomong ke pasangannya. Diam-diam. Dia pinjam, dia merasa bahwa nanti juga akan kebayar. Saya akan coba sisihkan dari uang belanja. Saya coba akan bayar dari apa yang suami kasih. Ternyata mentok. Karena dia melakukan gali lubang tutup lubang. Dan itu terjadi sampai suaminya melakukan talak atau menceraikan. Dan itu fakta ya, di lapangan yang terjadi banyak sekali ya kawan-kawan. Jujur sama pasangan. Jangan sampai Anda diam-diam. Hati-hati dan waspada. Itu adalah bahaya dan bom waktu yang akan meledak kapanpun. Baik, itu yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi peringatan buat kita semua. Ini bahaya pinjaman online. Ini bahaya pinjol yang benar-benar sudah membahayakan kita semua sampai membuat Anda hidup tidak aman dan tidak nyaman. Terima kasih. Abah izin untuk minta bantu feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video yang mana seperti biasa Abah akan tutup dengan doa. Sebelumnya, Abah kasih kesimpulan dulu ya, biar kalian paham. Teman-teman, tadi melihat ada kiriman video. Tadi melihat juga ada ancaman. Ancaman bahwa semua isi rumah, termasuk barang-barang, akan diambil, akan dibawa ke pegadaian untuk melunasi hutang Anda. Dan mereka mengirimkan video seolah-olah ada orang-orang yang memberikan uang kepada seorang debt collector sebagai setoran dan sebagainya.
Sudahlah, nggak usah dipikirin yang seperti itu. Anda gagal bayar, stop bayar adalah suatu kondisi keadaan ketika Anda tadinya berusaha untuk melakukan upaya bayar, tapi ternyata hanya sebatas ini Anda sanggup melakukannya. Tidak perlu lagi Anda cari-cari utangan untuk menutup apapun yang saat ini terjadi. Hati-hati dan waspada. Anda juga ketemu dengan joki-joki yang bilang menyelamatkan gagal bayar dan sebagainya. Padahal itu adalah joki pinjol yang sengaja ingin menguras limit Anda. Sengaja ingin mengeruk sisa-sisa ataupun aplikasi-aplikasi yang belum Anda download. Dan akhirnya yang kebingungan dan ketakutan menambah lagi rasa takut dan cemas. Anda sendiri yang akan tertimpa nantinya. Jangan pernah mau menggunakan jasa-jasa seperti itu. Tidak ada jasa gagal bayar, tidak ada jasa hapus data, tidak ada jasa untuk membackup dan sebagainya. Mereka hanya memanfaatkan sisa limit sebenarnya. Sisa limit yang ada di utangan tersebut untuk mereka ambil atau sesuai kesepakatan lalu mereka kabur. Anda yang akan kebingungan. Anda yang akan sendirian bertarung untuk menghadapi para penagih ini nantinya. Ya, waspada, jangan pernah tergiur dengan upaya-upaya mereka, membodohi Anda ya. Membodohi Anda semua ya. Itu saja. Kawan-kawan, seperti biasa Abah tutup dengan doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami. Ampuni kami yang sudah berdosa terjerat pinjaman online pinjol yang adalah riba yang Kau larang. Riba yang Kau perintahkan untuk hamba jauhi. Ya Allah, hamba sudah merasa berat sekali. Tidak mampu dan tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Ya Allah, hamba pasrah. Hamba ingin hijrah. Hamba ingin istiqomah, meninggalkan semua riba yang saat ini membelenggu hidup. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, ampuni mereka, sembuhkan sakitnya, pulihkan dan angkat sakit penyakitnya, ya Allah, agar mereka dapat kembali bekerja, fokus untuk membiayai hidup keluarganya, ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berjuang, menafkahi keluarganya, berjualan pinggir jalan kepanasan, kedinginan, kehujanan, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin mencari dan menafkahi keluarganya, hanya dengan seperti ini jagai mereka. Jauhkan mereka dari bahaya, jauhkan mereka dari malapetaka, jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Dan untuk teman-teman kami yang sedang bekerja di perusahaan, di kantor, dan dimanapun mereka bekerja, lindungi mereka ya Allah dari kejahatan-kejahatan seperti korupsi dan sejenisnya. Jauhkan mereka dari perbuatan tidak terpuji seperti tersebut ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian ya Allah, ampuni mereka. Jauhkan mereka dari kata bercerai, jauhkan mereka dari kata berpisah. Utuhkan kembali rumah tangganya. Jauhkan mereka dari perdebatan, percekcokan. Ya Allah, jadikan mereka keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diijabah Allah, dikabulkan. Dan kita menjadi insan yang senantiasa patuh dan taat atas perintah Allah, menjauhi riba yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bismillah, kita semua bisa. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.